Betulkah dunia ini panggung sandiwara? Yesus sayang tahu. Benar dunia ini panggung sandiwara? Ya? Sekarang tes dulu. Siapa yang setuju bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara? Tunjuk tangan. Sudah ada toh? Siapa yang setuju bahwa dunia ini bukan panggung sandiwara? Jangan Sonde tanya, angkat tangan nih, buat apa sih? Ya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, betapa berharganya kami. Kekuatan cinta kasih-Mu selalu memeluk kami. Ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, cinta kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami ditinggalkan, bahkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami dikecewakan, kami merasa terhilang, kami ditolak. Dan mungkin banyak hal terjadi dalam hidup ini. Tapi satu hal yang pasti, kasih-Mu selalu merangkul kami. Kasih Allah, kasih agape itu memberikan kekuatan kepada kami untuk terus mensyukuri karya kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah siap berfirman-Lah. Di dalam Kristus Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan sambil di dalam Rut pada pasal yang pertama ayat 15 sampai ke 18. Kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ke 18. Mari kita bangkit berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Di bawah perikop besarnya Rut dan Naomi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Mama semua, adik-adik pemuda, mama pendeta. Sekarang saya sudah mulai suka main TikTok guys semua. Jadi saya sudah mulai buat TikTok. Ternyata TikTok itu enak juga ya. Ya malam-malam sepi-sepi ya sudah kita buat foto bermain TikTok. Tapi ada satu ketiga lewat di apa istilahnya? Kalau lewat di kita punya itu kan ada bilang begini tentang cinta. Sebentar ya. Kata guru, cinta itu tidak bisa dipelajari, benar? Kata guru, cinta itu tidak bisa dipelajari, benar kok Sonde? Benar. Kata hakim, cinta itu tidak bisa dihukum. Siapa di sini yang pernah mencintai si A, si B lantas dijatuhi hukuman karena mencintai dia? Ada? Tidak kan? Berarti TikTok ini benar. Ya. Ada lagi bilang begini, kata ibu kita ini. Cinta itu tidak ada yang abadi. Benar atau salah? Oke, nanti baru kita tes ya. Lantas lewat lagi bilang begini. Kata Pak Polisi, cinta itu sulit ditangkap begitu. Karena dia suka sembunyi-sembunyi. Nah kan gitu ya. Jadi kata polisi. Kata Pak Ustadz bilang begini. Cinta itu anugerah dari Allah katanya. Gitu. Sekarang adik-adik semua mama tepuk bahu kiri kananmu dan bilang begini. Apa katamu tentang cinta? Coba tanya sekarang. Sudah? Itu toh. Sudah? Apa katamu tentang cinta? Oke, sudah ada yang dapat jawaban? Apa kata kawan kita di sebelah tentang cinta? Sudah? Bilang apa yo? Nah, sekarang Bapak semua, anak-anak adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan. Mitos atau fakta? Ya, mitos atau fakta? Cinta pertama adalah cinta sejati. Mitos atau fakta? Berarti semuanya pernah putus cinta. Termasuk beta juga.
Mage jangan ketawa. Ya, mitos atau fakta? Oke. Ternyata cinta sejati tidak selalu dapat dari cinta pertama. Begitu ya? Amin ya? Oke. Kedua, mitos atau fakta? Cinta sejati hanya ada sekali saja dalam hidup kita. Berarti ini semua pernah ulang-ulang baku cinta. Ya? Jadi tidak satu kali kan? Jadi itu mitos atau fakta. Ada lagi orang bilang begini. Cinta itu selalu romantis. Mitos atau fakta? Faktanya? Nah sekarang kasih tahu ke kiri kanan bilang begini. Jangan kau hancurkan hati dia. Coba setelah nah, itu kan. Itu toh. Nah, ini. Jadi romantisme itu hilang ketika kita, oh ya, saya dulu juga pernah sampaikan di sini kan, lagu misalnya lagu siapa itu si Ahmad Albar yang Kribo besar tuh kan, dunia ini, oke, ingat lagu itu, ulang ya, dunia ini panggung, sudah enak, ulang, dunia ini panggung sandiwara. Nah, betulkah dunia ini panggung sandiwara? Yesus sayang tahu. Benar dunia ini panggung sandiwara? Ya? Sekarang tes dulu. Siapa yang setuju bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara? Tunjuk tangan. Sudah ada toh? Siapa yang setuju bahwa dunia ini bukan panggung sandiwara? Jangan Sony tanya, angkat tangan nih. Buat apa sih? Ya. Bahwa saudara, Ahmad Albar itu memang namanya penyanyi kan. Dia ingin menjual. Ya memang benar, tapi apakah memang dunia ini panggung sandiwara? Tidak. Yang ada itu hanya di sinetron-sinetron semua ya. Orang bisa barisan bersandiwara. Di sinetron itu banyak kepalsuan. Benar? Banyak kepalsuan kan? Gitu. Ingat dulu sebuah sandiwara sinetron yang orang lihat dia perempuan itu. Orang mau lempar dia sama air. Itu sinetron apa yang dulu pernah lihat ya? Mage pernah lihat kok sinetron itu yang terkenal yang boy itu. Siapa? Siapa namanya? Boy anak jalanan itu. Setiap kali ketemu itu perempuan pasti orang Sony suka sama dia. Siapa dia? Adriana. Siapa yang di sini Adriana? Tunjuk tangan, ada? Jadi setiap kali Adriana ini satu ketika memberikan kesaksian. Ketika dia jalan di mal-mal di Jakarta. Orang itu pada cubit sama dia. Ih gitu. Lupung sifat dia bikin betes karmana kok gitu. Itu. Jadi itu. Nah ini yang terakhir. Cinta membawa kebahagiaan. Mitos atau fakta? Ulang. Cinta dapat membawa kebahagiaan. Mitos atau fakta? Memang beta akui orang Kota Baru. Luar biasa. Nah ini yang sonde baik. Beta pertanyaan yang terakhir. Mitos atau fakta? Cinta yang benar adalah cinta buta. Cinta yang benar adalah cinta buta. Ada? Bingung kan? Yang benar itu kita mencintai melihat atau pakai rumus cinta buta? Nah? Ini yang beta senang dengar suara ini semua. Ayo Nona, mengapa cinta harus melihat? Ya, kasih lihat dulu di wajah yang mana. Itu ya. Nggak usah sembunyi. Ya. Mengapa cinta harus melihat? Oke, saya tanya dulu. Siapa yang setuju bahwa mencintai itu adalah cinta yang buta begitu? Jadi hantam saja kiri kanan. Tidak kan? Cinta harus cinta yang melihat. Nah, pemahaman saudara. Ada satu kisah yang menurut saya sangat luar biasa disaksikan Alkitab. Dan itu adalah kisah Rut. Rut itu sebuah kisah petualangan di hidup, perjalanan di hidup. Sebuah perjuangan cinta yang luar biasa. Kisah Rut itu sebuah fase kehidupan yang tidak mudah, yang harus dilalui seorang perempuan Moab, yang mencintai seorang laki-laki Israel, yang mencintai anak yang seorang suami yang pada akhirnya meninggal dalam sebuah peristiwa. Mahlon dan Kilion, dua bersaudara yang meninggal. Rut ditinggalkan oleh suaminya, ia tidak memiliki keturunan.
Singkatnya dalam bacaan kita itu kan dikatakan Naomi berkata kepada anak mantunya Ruth dan Orpa, pulanglah engkau ke negerimu, pulanglah engkau ke Allahmu, kembalilah ke sana, bersuamikanlah suami yang baru, agar engkau mendapatkan anak-anak, karena aku tidak bisa lagi mengandung dan memberikan pengganti untuk menjadi suamimu, dan aku sudah tua. Gitu. Tetapi ini jawaban Naomi yang menurut saya mewakili cerita dan tema kita hari ini. Tema kita apa hari ini ya? Dalam bahasa Inggrisnya dibilang apa tadi itu? Endless love. Tahu tidak kisah tentang lagu ini? Tentang judul ini. Adik-adik semua yang lahir tahun 81 ada di sini? Ada? Yang lahir 81 cuma beta, mama pendeta. Jadi lagu ini top itu oleh Lionel Richie dan Diana Ross pada waktu nyanyi duet lagunya ya. Ada sebuah film yang diputar pada waktu lalu. Siapa yang pernah nonton film ini? Ada? Film Endless Love ini. Pernah nonton? Belum pernah nonton kok di sini semua? Siapa yang pernah nonton? Oh ini bahaya nih. Hanya dengar lagu saya. Tapi cinta dalam jadi Bapak semua. Dulu saya masih remaja toh. Cinta masih besar-besarnya bertumbuh. Memang lagu ini top sekali. Cinta tanpa ujung. Cinta tanpa akhir. Lantas diterjemahkan dalam ibadah kita. Cinta tanpa batas. Gitu. Lionel Richie. Ada satu kisah film. Ini pasti orang tahu lah. Ada orang Kota Baru. Ada pemuda pasti tahu. Si buruk rupa dan si cantik. Tahu kisahnya? Film apa itu? Beauty and the Beast. Tahu cerita tentang Beauty and the Beast? Beta nonton ulang-ulang itu cerita. Bagaimana ada seorang pangeran yang dikutuk dan menjadi buruk rupa. Dan pada waktu itu dikatakan hanya karena cinta sejati yang diucapkan padamu akan mampu mengubah engkau kembali menjadi seorang pangeran. Mulailah cerita itu. Bertemu dengan banyak orang, dengan banyak gadis-gadis yang cantik. Tapi satu ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan yang luar biasa. Dan terjadilah cinta yang luar biasa juga kan. Perempuan itu menerima siapa? Si buruk rupa ini dengan cinta yang total, dengan seluas-luasnya. Dan ketika dia menyatakan cinta itu, apa yang terjadi dengan pangeran itu? Dia berubah wujudnya. Dari si buruk rupa menjadi seorang pangeran yang sungguh luar biasa gantengnya. Cinta mampu mengubah dalam banyak hal kehidupan kita. Amin kok. Coba adik-adik kasih tahu. Cinta dapat mengubah kehidupan kita. Coba kasih tahu. Kiri kananmu kasih tahu. Yang muda-muda saya, yang tua-tua tak usah. Karena kita sudah makan hari. Yang muda-muda saya sekarang. Yang muda-muda yang sudah menikah tak usah lagi. Karena kita sudah rasakan ini. Kasih tahu. Cinta dapat mengubah kehidupan kita. Sudah? Sudah kasih tahu? Nah, Bapak semua yang terkasih dalam Tuhan. Ruth itu sungguh luar biasa. Dia harus mengikuti sebuah komitmen yang dia buat. Kemanapun Naomi pergi, ke sana dia pergi. Bahkan di mana Naomi mati, di situ juga dia siap untuk dikuburkan. Siap mati di sana. Bukan hanya itu, dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan identitas kebangsaannya sebagai orang Moab. Dia tinggalkan ilah-ilah yang disembahnya di sana. Dan dia putuskan untuk mengikuti mengikuti Naomi. Menjadi bahagian yang luar biasa dari keluarga Naomi. Nah, mau semua adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Ada 4 hal saya catat sederhana saja dari kisah Ruth ini. Yang pertama, cinta yang tidak mengenal batasan waktu, ruang, atau kondisi. Jadi cinta Ruth itu adalah cinta yang tidak mengenal batas waktu, ruang, dan kondisi. Ia tumbuh subur dalam segala keadaan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ruth tetap mempertahankan cintanya kepada Naomi. Amin kok? Ya. Ada tidak kita yang sanggup melakukan itu ya? Mempertahankan cinta sampai titik terakhir hidup ini. Gitu. Adik-adik ingat di jembatan Lilibah? Ingat? Pernah ditulis sebuah tulisan yang kontroversial itu? Betul tidak? Tulisan kontroversial. Bilang apa di tulisan itu? Ada yang tahu tulisannya? Lantas rame-rame dicabut mungkin oleh Pol PP. Tahu tidak tulisannya apa di sana? Dilarang bunuh diri di jembatan ini. Iya tahu gitu.
Ya. Banyak kondisi yang seringkali membuat kita ada pada titik itu. Orang patah hati, sudah bunuh diri saja. Dan semua ternyata benar, Mama Pendeta. Hasil penelitian, bilangan Research Indonesia. Ternyata kasus bunuh diri pada kalangan remaja Kristen hari ini makin tinggi. Silakan baca bukunya, bilangan Research Indonesia. Kasus bunuh diri semakin tinggi. Apa alasannya? Banyak. Dan salah satu alasan yang sangat klasik adalah karena putus cinta. Coba Mak adik-adik kasih tahu kekikiran. Putus cinta jangan bunuh diri. Kasih tahu langsung gitu. Tidak usah, yang tua-tua tidak usah. Sudah? Ya, kasih tahu. Yang belum nikah kasih tahu. Putus cinta jangan bunuh diri. Ruth itu luar biasa. Dia tidak membunuh dirinya ketika suaminya meninggal. Dia tidak mengambil keputusan di luar dari apa yang ditetapkan Allah. Sekalipun dia tidak memiliki seorang anak. Dia buat komitmennya. Cintaku kepadamu, cintaku kepada Allah. Menembus batasan waktu. Menembus ruang. Menembus kondisi yang paling berat sekalipun. Itu cintanya Ruth. Yang kedua. Cinta Ruth adalah cinta tanpa batas. Karena ia sanggup berkorban dengan penuh ketulusan hati. Itu bisa dibuktikan. Ia sanggup memberikan tanpa menghitung mengorbankan tanpa mengharapkan balasan dari Naomi. Dia sanggup melakukan itu. Mengorbankan, meninggalkan orang tuanya. Meninggalkan bangsanya untuk ikut Naomi. Untuk menyembah Allah Israel. Dia mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit. Adik-adik semua. Siapa yang pernah merasa ditolak oleh orang yang terdekat dengan kita? Ada yang pernah merasa ditolak? Ada tidak? Saya lihat ini hampir 93% ini rata-rata anak-anak muda semua nih. Siapa yang pernah merasa ditolak? Ada? Yang pernah mungkin ditolak orang tuanya, ditolak oleh kawannya, ditolak oleh sahabatnya. Kan begitu. Banyak sekali. Sekarang ada satu istilah yang terkenal itu. Insecure. Pernah dengar kata itu? Insecure. Apa itu insecure? Kehilangan percaya. Apa sebab orang kehilangan percaya diri? Insecure. Nona, apa sebabnya? Satu. Apa sebabnya kita kehilangan insecure? Ya? Tidak bersyukur. Ya, ada banyak sebabnya. Ya. Aduh Tuhan kenapa dia cantik kenapa beta model begini aduh Tuhan dia pun hidung pun mancung lah. Hai Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan beta pun hidung kau begini kok? Gitu. Ya, orang Manado itu tidak akan pernah ada yang mancung, 1-2 Kemarin kami di Silo menghadirkan Liodra. Memang Liodra cantik luar biasa, ini anak Tician itu semua. Ya, jadi saya termasuk orang yang paling berbahagia karena foto sama Liodra. Beta lihat, memang beda produk ya. Ya, memang produknya beda. Tapi banyak sekali orang akhirnya ingin seperti itu. Siapa yang pernah mengalami insecure? Coba saya jujur saja. Coba, siapa yang pernah mengalami insecure? Tuhan, kenapa beta selalu mengalami rendah diri, rendah hati? Tuhan papa mamanya dia minta apa dia kasih. Beta pun kawan minta apa orang tuanya kasih. Kenapa beta seperti ini? Kita kehilangan kepercayaan diri. Sering kali untuk kita alami dalam kehidupan kita. Ya, yang kita sebut dengan insecure. Ya. Lihatlah Ruth. Luar biasa Ruth. Dia perempuan yang tegar. Dia tidak terganggu dengan situasi yang dialami. Dia punya komitmen yang kuat untuk terus mencintai. Sekalipun lingkungan di sekitarnya membuat dia betul-betul terpukul, membuat dia betul-betul terpuruk, tapi dia tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan insecurity itu. Gitu ya. Nah, ini catatan yang ketiga. Apa yang terjadi dengan Ruth dan Naomi? Ya. Cinta tanpa batas Ruth itu tercermin ketika cinta Ruth kepada Naomi menciptakan ikatan yang mendalam antara dua jiwa, melampaui perbedaan dan menciptakan harmoni yang indah. Itulah cinta Ruth. Jadi dia mampu menghadirkan, menyatukan dua jiwa yang luar biasa antara Naomi dan dirinya Ruth. Sekalipun dia mengalami tantangan, pergumulan yang berat, permasalahan yang berat, tapi cinta kasih Naomi dan cinta kasih Ruth mampu mempertemukan dua hati itu menjadi satu.
Dan dua hati menjadi satu dalam kekuatan yang luar biasa. Melampaui perbedaan dan menciptakan harmoni yang indah. Dan itulah sebabnya mengapa Ruth pernah bisa berkata begini. Hai Naomi, kemana engkau pergi, ke sana juga aku pergi. Di mana engkau mati, ke situ juga aku akan dikuburkan. Ya, sebuah ungkapan cinta yang luar biasa yang kita temukan dalam dirinya. Nah, yang terakhir. Apa makna dari kisah Ruth yang mencintai sangat luar biasa Naomi, dan juga pada akhirnya komitmen dia untuk mencintai Tuhan. Ini saya buat dalam kalimat pernyataan begini. Cinta tanpa batas Ruth adalah cinta yang membawa kebahagiaan. Buktinya apa? Ending dari akhir kisah siapa ini? Ruth. Dia bertemu dengan siapa? Siapa? Boas. Dia mendapatkan kuat pemulihan yang baru. Dia mendapatkan sebuah kesempatan yang baru. Dia mendapatkan sebuah titik balik kehidupan yang baru. Berjumpa dengan Boas, ya, menghasilkan perubahan hidup yang luar biasa pada diri Ruth. Dan karena kita tahu bahwa dari kandungan Ruth lah terlahirkan leluhur dari siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Daud merupakan bagian dari garis keturunan itu. Obed dan seterusnya. Nah, pemahaman saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi saya kisah ini memang mau menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya sebuah kasih yang ditunjukkan Ruth, kasih yang tak berujung ya. Endless love itu kasih yang tak berujung. Dia terus berjalan tanpa ada batas yang bisa membatasinya. Cintanya terus dapat mencintai sekalipun dia sadar ada banyak tantangan yang dia hadapi. Gitu. Cintanya adalah cinta yang sangat luar biasa. Dan lebih daripada itu, ternyata perjumpaan itu terjadi karena Ruth berjumpa dengan Naomi yang juga ternyata takut akan Tuhan. Dan disitulah terjadi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Ruth sendiri. Jadi Tuhan menganugerahkan kepadanya sebuah kehidupan yang baru. Gitu. Ya, sebuah kebahagiaan yang baru melalui perjalanan panjang cinta kasih yang luar biasa itu. Mama semua, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah, jika pada hari ini kita ada di sini, kita semua sedang diajak ini. Kita semua sedang ada dalam sebuah pergumulan di masa muda kita. Ya, gitu. Adik-adik semua sudah tahu belum perjalanan hidup Bapak Pendeta? Sudah ada yang tahu kok belum? Belum ya? Nih, di sini ada 3 orang pendeta, 2 orang sudah 4 orang senior sudah tahu. Tapi intinya begini, bagaimana cara beta mendapatkan maitua yang sekarang ini penting untuk kalian tahu. Ya. Dulu waktu zaman Bapak Pendeta ini tidak ada itu WA model begini toh. Tidak ada itu WA. Kalian tahu tidak bagaimana cara Bapak Pendeta mendapatkan maitua yang sekarang nih? Tahu caranya? Mage dia tahu. Beta tulis surat. Surat itu ikut kaidah bahasa Indonesia yang benar. Bagian pendahuluan, isi dan penutup. Beta tulis saja. Pendahuluan ketika beta melayani di kini-kini. Oh ya pendeta dari atas mimbar tuh, itu ada di situ. Ya kan, beta tulis surat. Suratnya serahnya saja Bapak Luase. Saya pendeta Roni Runtuh. Beta jatuh cinta sama lu. Mau terima beta ke sonde, itu sah. Ya. Ternyata surat itu tidak mempan be semua. Pak Mama tahu apa yang terjadi? Maitua kasih beta pung surat. Kasih di tiang rumah be semua. Jadi semua orang bisa baca beta pung surat. Jadi bilang, wih Pak Pendeta tulis surat cinta untuk ibu kok. Wih beta malu luar biasa be semua. Ya. Tapi kan begitu. Kebahagiaan tidak pernah didapat dengan cara yang instan. Amin be semua. Apakah ada kebahagiaan yang instan? Apakah ada cinta yang instan? Apakah ada sebuah kesuksesan yang instan? Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Anak-anak muda, tidak ada teori kebahagiaan instan. Tidak ada kesuksesan yang instan. Bahkan mencintai dan mengalami kebahagiaan bukanlah proses yang instan. Mencintai tanpa batas, mencintai tanpa ujung bukanlah proses instan. Proses yang membutuhkan energi yang besar bagi kita untuk selalu bisa menerima orang lain. Dan pertama-tama kita harus diubah oleh kebaikan Tuhan untuk mampu menjadi mencintai tanpa batas. Orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan baik dengan Tuhan. Orang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bisa menyatakan cinta dengan semua totalitasnya untuk menerima orang lain dengan apa adanya. Buktikan.
Rut itu berjumpa dengan kebaikan Tuhan melalui cara hidup Naomi. Rut berjumpa dengan kebaikan Tuhan melalui totalitas perjumpaannya. Dan karena itu, berjumpa dengan Tuhan mengubah seluruh cara pandang hidupnya. Coba adik-adik kasih tahu kiri kan. Berjumpa dengan Tuhan dulu, maka cintamu pasti top. Coba kasih tahu gitu. Coba kasih tahu yang muda-muda, yang tua-tua tosa itu buat masalah baru dengan petua nanti. Yang muda-muda kasih tahu, berjumpa dengan Tuhan menghasilkan cinta yang top. Coba kasih tahu, 1, 2, 3, kasih tahu. Iya, menghasilkan cinta yang top, gitu kan? Artinya cinta yang betul-betul mampu kita tunjukkan dengan cara yang luar biasa. Ada seorang laki-laki, dia sangat mencintai seorang perempuan. Di balik jeruji, bukan jeruji itu penjara ya. Di balik itu apa namanya tempat toko jualan itu, rak-rak itu. Dia melihat ada wajah yang sangat cantik di sana. Getaran cintanya mulai berkobar. Getaran cinta mulai membuat dia menjadi gelisah. Api itu mulai terbakar di dalam dirinya. Menyala kakak. Itu toh. Ya, cinta menyala. Kemana gadis itu pergi, dia pergi mengikutinya. Dari celah-celah tempat jualan itu, betapa cantik dia. Minggu berikutnya dia datang lagi. Dia hanya melihat dari jauh. Tuhan kalau kita dapat sama dia, aduh Tuhan, terlalu luar biasa hidup. Dia bilang begitu pada Tuhan. Minggu berikut lagi, dia datang dengan setangkai mawar di tangan. Bunga untuk menyatakan cinta apa ya? Mawar kok semua. Mawar ya? Ada mawar apa lagi? Ya apa nih? Melati. Ya, bukan. Kalau bunga pepaya, dia bilang onslak. Kayak gitu. Dia datang dengan, jadi sembunyikan. Dia cari perempuan itu. Ada banyak kerumunan orang mengitari perempuan itu. Ada banyak orang sekitar perempuan itu. Dengan gelisah hatinya dan hatinya sangat membara. Dia ingin dekat dengannya. Dia ingin dekat-dekat. Dan dia sampai di sana. Halilintar itu. Kilat menyambar hatinya. Bang! Dia kaget. Tuhan, apakah aku akan terus mencintainya? Oh, kau belum bertemu saya tanya apa terus belum mencintainya? Kan? Mengapa? Ternyata perempuan itu tidak memiliki 2 kaki. Dia berdiri, dia duduk di sebuah kursi roda. Mulailah terjadi gejolak dalam dirinya. Tuhan dia pun wajah pun cantik mah. Tapi kenapa dia tidak ada kaki Tuhan? Apakah aku sanggup mencintainya Tuhan? Apa aku sanggup untuk terus mencintainya? Sementara dia tidak memiliki sepasang kaki. Gejolak cinta itu terjadi. Tapi pada akhirnya dia membawa mawar itu. Dan dia pergi ke perempuan itu dan berkata, aku sangat mencintaimu. Dia mencintai sekalipun dia tahu dia tidak memiliki kaki itu dapat berjalan. Tapi dia punya cinta yang bisa mencintai. Amin. Kira-kira kalau itu terjadi dengan kita bisa kosong deh. Sanggup tidak? Ya? Sanggup tidak? Baik semua. Berat. Inilah salah satu contoh yang sangat sederhana yang kita sebut dengan mencintai melampaui batas-batas yang kita buat. Tuhan sungguh luar biasa. Saudara, saya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Saya tahu kebesaran Tuhan itu betapa dahsyatnya dalam hidup saya. Saya tahu betapa luar biasanya Tuhan. Karena dia tidak pernah meninggalkan saya pribadi sebagai seorang suami. Adik-adik semua, kalau pemerintah mengatakan bahwa cinta Tuhan adalah dasar dari cinta kita untuk mencintai siapa saja. Karena saya mengalami secara pribadi tentang kebaikan Tuhan. 5 kali masuk ruang ICU. 5 kali saya berjuang melawan maut. 4 kali mengalami tindakan pemasangan ring jantung. Tapi saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin kok. Ada satu lagu. Adik-adik band boleh masuk ke sini semua? Boleh, tolong. Yang pemain-pemain musik. Pemain musiknya silakan. Ayo dipercepat pemain musik. Adik-adik semua, ada sebuah lagu yang sangat saya sukai dalam hidup ini. Lagu itu bercerita tentang cinta yang luar biasa dan dahsyatnya. Dan cinta itu dapat mengubah kehidupan kita.
Cinta itu mampu membalik yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perjumpaan dengan Allah yang luar biasa memungkinkan Ruth mencintai tanpa batas Naomi. Dan sanggup melalui hari-hari yang berat dalam hidupnya. Dia sanggup menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam hidupnya. Dia sanggup melalui penderitaan yang sangat tidak mudah untuk dia jalani. Tapi karena berjumpa dengan kebaikan Tuhan, dia sanggup melakukan itu. Bapa, tahu lagunya? Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni, bentuk bejana. Oke, sabar Kak. Ya, semua. Kita tidak bisa mencintai orang. Kita tidak bisa mencintai sesama kita. Kita tidak bisa mencintai keluarga kita. Kita tidak bisa mencintai siapa saja dengan ketulusan dan kejujuran. Dengan totalitas kita untuk mencintai. Tanpa lebih dahulu kita merasakan secara pribadi cinta kasih Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Ketika Tuhan menjungkir balikan semua rasa sakit hati dalam diri kita. Ketika Tuhan menjungkir balikan seluruh mungkin kepahitan hidup yang kita alami. Ketika Tuhan menjungkir balikan seluruh permasalahan-permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Kita semakin mencintai Tuhan. Dan kita bisa berkata benar. Ketika Tuhan datang menyentuh kita. Kita diubah oleh Tuhan. Sakit hati kita. Rasa kecewa kita. Rasa amarah kita. Cinta tanpa batas adalah buah dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan sanggup mengalami perubahan yang pribadi yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Tuhan bisa jungkir balikan kekecewaan kita. Rasa sakit hati kita, rasa dendam kita. Coba adik-adik semua sekarang renungkan. Siapa yang pernah atau yang datang di sini masih membawa beban dalam hidupnya? Yang masih membawa kepahitan dalam hidupnya? Yang masih membawa betapa berat untuk mencintai? Tuhan, aku marah dengan papa, aku marah dengan mama, aku marah dengan kakak, aku marah dengan adik. Tuhan, aku kecewa dengan mereka. Kalau seorang anak mengalami sentuhan kasih Allah, dia akan sanggup melepaskan pengampunannya, melepaskan kasihnya kepada orang tua yang mungkin saja menyakiti dirinya. Amin, anak-anak semua. Saya undang adik-adik pemuda semua untuk berdiri. Yang sudah berumah tangga, duduk saja, tidak apa-apa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Betapa berharganya kami di masa muda ini. Betapa berharganya hidup kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Allah Bapa di sorga, ketika anak-anak-Mu semua berdiri di rumah ibadah ini, mereka mau berjumpa dengan kebaikan-Mu Tuhan. Mereka mau berjumpa dengan cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan mereka adalah orang-orang yang telah disentuh oleh cinta kasih-Mu itu. Dan sanggup membuat mereka menjalani hari kehidupan ini dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Bahkan kepahitan hidup yang harus mereka jalani. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka semangat. Pantang untuk menyerah memaknai kehidupan ini. Dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau Tuhan. Hamba berdoa bagi papa mama orang tua. Kakak adik bersaudara. Tuhan berkatilah mereka. Kalau ada kepahitan dalam hidup rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu. Jika ada kepahitan dengan sahabat, dengan kawan terdekat, dengan siapapun, Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu. Tuhan pulihkanlah mereka. Karena Engkaulah Tuhan yang mampu mengubah hidup kami. Hidup kami yang terpuruk, hidup kami yang hancur, hidup kami yang penuh dengan banyak beban. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Seluruh beban kehidupan kami Tuhan, kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk jujur di hadapan Tuhan. Membongkar semua dosa dan kelemahan kami. Kami mau disentuh kebaikan Tuhan. Karena itu kami sanggup melepas cinta kasih yang setulus-tulusnya. Melepas seluruh penderitaan hidup kami. Untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Peluk kami Tuhan. Rangkul kami. Jaga dan terangilah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih karena Tuhan telah mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau mendengarkan doa dari kami semua. Kau dengarkan doa anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Karena itu ya Allah Bapa di surga, biarlah ketika mereka keluar dari rumah ibadah ini, mereka adalah orang-orang yang telah diperbaharui. Dan mereka akan sanggup untuk menyatakan cinta itu. Cinta yang tulus. Cinta yang penuh dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Bahkan untuk mencintai dengan tulus, mencintai dengan totalitas cinta yang sebenarnya. Tuhan tolong. Tuhan tolong anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa kami. Terpujilah nama-Mu. Dan kita semua orang percaya katakan amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.